Halo teman-teman Onelpet, welcome back to my YouTube channel Onelpet. Hari ini Onelpet mau memberikan informasi kepada teman-teman sekalian, yaitu tutorial grooming kelinci giant. Nah, overall cara grooming ini hampir sama dengan menggrooming kelinci kecil, cuman bedanya kelincinya itu besar, giant guys. Nah, di sini kita langsung kasih lihat ke teman-teman peralatan yang diperlukan. Yang pertama itu ada sisir ini. Sisir apa ya ini namanya guys. Terus ini furminator, ini untuk cabut bulu. Terus ada gunting kuku. Terus ada sisir ini sisir kutu ya, kalau misalnya di kucing anjing ini sisir kutu buat nyabutin bulu-bulu yang gimbal atau lengket bisa. Terus yang ini buat kikir kukunya supaya nggak tajam. Terus next, nah ini sisirnya sisir yang buat buka bulu supaya nggak kusut. Misalnya lagi gimbal terus mau dibuka supaya gampang dipakai yang ini. Jadi ini buat ngebukanya. Terus next ada gunting. Ini kita ada gunting yang sasa, yang ini. Terus satu lagi ada gunting yang biasa. Nah kebetulan gunting lurus aku lagi nggak ada, jadi kita pakai aja gunting yang ini. Teman-teman kalau mau pakai gunting yang biasa, yang lurus juga bisa ya teman-teman Onelpets. Terus kita juga ada foam ini. Jadi ini judulnya Simple Grooming Giant Rabbit. Ayo kita lakukan sekarang. Yang pertama, sebelum itu kan aku udah pernah video tentang cara menggendong kelinci. Nah ini dapat dipraktekkan ke teman-teman. Maksudnya teman-teman dapat praktekkan ini di rumah. Jadi belajar dulu ya gendongnya. Nah ini kita cek-cek dulu si charcoal ya guys. Tuh. Dia udah selama setahun aku nggak grooming tuh, lumayan nggak terlalu kotor. Tapi ini di rumah juga aku ada sisirin sekali-sekali. Nah untuk kaki nih si charcoal ada Shorehawks tuh. Nih Shorehawks guys. Makanya aku nggak mau kasih dia makan banyak-banyak. Karena dia ada Shorehawks. Aku nggak mau dia gemuk terus ntar nggak bisa jalan lagi. Nah kalau yang ini cuman ada di sini di telapak belakang. Kalau yang di sini aman, ini kurang aman nih dua. Oke, langsung saja. Pertama biasanya kita lakukan gunting kuku supaya itu dia waktu kita grooming kukunya pendek. Langsung saja kita gunting. Kuku si charcoal ini termasuk lumayan panjang guys. Nih. Ya. Tunggu cor. Nah, tuh guys, nih kalau grooming giant tuh pasti ada begini-begini ya guys, tuh. Nih, dia juga udah lama nggak aku gendong. Nah nih, sudah agak tenang. Yang mana ada kita gunting dulu.
ya. Jadi grooming giant tuh nggak segampang grooming kelinci kecil-kecil karena badannya besar. Tuh, ini dapat. Nih, next pegang kakinya. Wow, tuh guys. Jadi harus butuh ekstra sabar guys. Oke guys, nah ini kita udah pegang nih jarinya. Kita cek kukunya lumayan panjang tapi nggak terlalu panjang. Ya, langsung saja kita gunting. Guntingnya ini kita miringin dikit supaya nggak, nih seperti ini. Tuh, lagi. Ya, ini udah panjang, langsung kita potong panjang aja. Ya, oke. Next, di jari depan ini ada 5 jari yang harus kita potong. Sorry, 5 jari kuku, 5 kuku guys. Nih, yep. Terus ini udah. Ini sepertinya masih bisa sedikit lagi. Ini jari yang satu lagi. Nah, ini kuku jarinya lumayan tidak terlalu panjang, guys. Terus yang ini juga. Nah, ini bagian kuku belakang sih, kaki belakang yang super panjang-panjang. Langsung aja kita sidak, kita potong. Oke, nah next, kalau teman-teman owner pet sudah menggunting kuku tapi nggak bisa gendong, itu nggak apa-apa. Teman-teman boleh langsung sisir ekor, bagian ekor si kelinci. Nih, kebetulan memang tujuan aku grooming dia karena nih bagian pantatnya udah sangat-sangat banyak gimbalnya ya teman-teman. Tuh, nih bisa kita sisir. Nih, oh, nih ya teman-teman bisa lihat sendiri. Kita bisa langsung sisir aja. Nah nih salah satu bulu yang gimbal yang udah lama tidak dicabut. Oke, next kita samping-sampingnya terus kita sisir. Ini juga salah satu contoh bulu yang udah nggak perlu bulu mati guys. Jadi ini adalah salah satu contoh bulu mati. Nah sekarang ini charcoal dalam kondisi lagi ganti bulu atau molting, sehingga bulunya juga cukup banyak. Jadi kita pegang, dan ini juga salah satu alasan aku mau grooming dia, karena mau ngebantu supaya bulu-bulunya cepat keangkat dan keganti yang baru. Nah nih, kalau teman-teman tidak dapat melakukan ini, bisa datang ke toko kita di Tangerang, Gading Serpong. Groomingnya buka setiap hari Senin sampai Minggu. Kita grooming mulai jam 10 sampai jam 7 malam. Jadi jam 9 toko kita buka, teman-teman jam 10 boleh langsung masuk untuk kelincinya di grooming. Bagi teman-teman yang tidak bisa grooming di rumah sendiri ya teman-teman. Nah ini kita terus sisir aja. Dah, kalau rasanya ini sudah bersih, tidak ada gimbal, kayaknya sudah nggak ada nih guys. Nah nih, nah ini ada sedikit, boleh juga kita sisir. Boleh kita rapiin dulu sedikit gunting. Nah, next ini sudah kegunting. Aku nggak mau terlalu pendek,
Ini tergantung teman-teman ya. Kalau ke salon kita boleh request mau dihabisin bagian ekor atau tidak. Kalau rasanya nggak suka ekornya dihabisin, nggak apa-apa, bisa bilang ke groomer kita. Oke guys, ini aku juga tidak mau terlalu lama karena si charcoal ini giant tuh gampang stres. Ini kita percepat aja. Setelah bagian ini kita rapiin sedikit bagian ini telapak kakinya, kita gunting aja. Tunggu, kita sisir dulu. Tapi aku nggak mau sampai ke bagian telapak yang bawah, jadi aku rapiin aja bagian atas sedikit. Cuman ngebentuk bulat aja. Aku nggak mau nanti dia makin short hocks. Karena giant ini susah jaga kakinya supaya tetap bulunya tuh ada guys. Soalnya dia kan gemuk. Nggak gemuk sih, kayak gede. Terus kasihan kan kalau misalnya dia gemuk, kakinya itu nggak bisa jalan lagi, kesakitan. Kebetulan charcoal ini di rumah kan aku free roam. Selama free roam itu juga bisa kena short hocks loh, padahal udah di free roam. Jadi aku tetap jaga makannya dia, nggak terlalu banyak makan pelet juga. Aku banyakin hay. Nah bagian sini kita nggak sentuh, kita rapiin saja bagian samping-sampingnya. Dah, aku rasa ini cukup, nggak mau terlalu pendek. Lanjut ke bulu bagian dekat kaki, tangan. Ini juga aku dikit-dikit aja, nggak mau terlalu pendek. Karena si charcoal takutnya dia bagian kaki tuh jadi gak ada bulu terus luka guys. And then part penting kita berikan foam di dekat telapak supaya bersih kakinya. Supaya fresh dan tidak ada kuman-kuman. By the way, aku tidak jijikan banget orangnya, jadi aku berani-berani aja nih pegang kaki walaupun agak sedikit kotor. Terus aku mau kasih juga dikit di bagian ekornya karena tadi ada bekas pipis. Ini aku kasih juga. Next, aku kasih juga di bagian tangan, telapak tangan ini. Dan part penting setelah kita memberikan foam, kita boleh stop dulu. Sekarang kita sisirin bagian badannya nih karena ini penting guys. Tuh, cabut kan bulu-bulu matinya. Oke guys, ini next part penting, kita wajib sisir badannya karena ini untuk membantu mempercepat moltingnya. Jadi kita harus sisir dia. Badannya kita sisir. Untuk part ini kalian boleh kembalikan sebenarnya kelinci kalian ke atas meja ini. Cuma nih kebetulan si charcoal udah PW juga. Jadi aku sambil gendong aja nggak apa-apa. Biar dapet nih bagian badan dalam perut. Sebenarnya bulu kalau misalnya bulu yang seperti ini itu adalah bulu yang memang mau lepas atau bulu yang mau keganti. Makanya dia seperti copot-copot gitu. Kayak memberikan tanda kayak tuh ujung gitu, dia kayak minta disisir gitu loh guys. Jadi ini kita bantu biar cepat si charcoal kelar molting. Sambil kalian sisir-sisir, kalian boleh cek-cek bulu kelinci kalian ada sesuatu nggak di bulunya guys. Kalian boleh ceki-ceki. Jadi kalian bisa tahu, oh kelinci gua kira-kira kenapa ya kelinci aku tuh mungkin ada jamur, ada kutu, atau ada koreng, ada luka gitu. By the way, ini si charcoal ini udah mau 5 tahun guys, nanti Januari. Dan setahu aku giant itu masa hidupnya itu 5 sampai
7 tahun. Nah ini doakan saja si charcoal bisa sampai 7 tahun itu. Kalau mau sih bisa lebih guys, lebih dari 7 tahun karena dia udah bonding. Oke, ini sekarang di bagian badannya sudah, yang bagian sini sekarang dibalik sini. Bantu kelinci kamu molting tuh dengan cara disisir. Kalau teman-teman nggak sempat, boleh bawa ke Onel Pets untuk di grooming, bilang ke groomernya tolong disisir agak lama karena lagi molting. Nah kalian bisa request. Nanti kalau misalnya kelinci kalian molting, kita juga kasih info sih kalau teman-teman yang nggak tahu. Tapi kalau misalnya kata teman-teman tahu, boleh request ke groomer kita, Kak ini Mas tolong ini disisirnya agak lama karena lagi molting, bulunya rontok. Nah solusi lain teman-teman juga boleh botakin atau dipendekin bulunya alias trimming supaya teman-teman di rumah bulunya tuh nggak terlalu berterbangan. Jadi teman-teman boleh request, Kak ini di trimming aja atau mau di full trimming atau di botak guys gitu, supaya dia nggak terlalu terbang-terbang Kak bulunya di rumah gitu, boleh ya guys. Terus ini bagian dada, ini pas dia lagi begini guys. Ini udah OTW bosan nih, udah mulai menunjukkan bosan tuh. By the way, si charcoal juga pernah kena mites ya guys. Jadi sekarang udah sembuh. Cuma ini lagi molting, ada pita juga di belakang ekornya. Nih sudah ya, kita anggap sudah. Yap, langsung kita taruh di meja. Sekarang kita sisirin bagian punggung si charcoal. Ini teman-teman bisa cek. Teman-teman bisa cek nih si charcoal moltingnya sampai botak begitu. Nah itu udah mulai tumbuh, pendek aja. Nanti kalau nggak kelihatan kita foto, kita taruh gambarnya di samping guys. Jadi dia pita, pantatnya sebelah pita guys, gara-gara dia molting. Nah ini sekarang kita sisir bagian punggungnya. Lalu nanti setelah itu kita berikan foam itu. Nah untuk yang tanya Kak, yang memperhatikan charcoal dari tahun pertama waktu awal-awal aku adopt dia, nah dia kan bulunya tebal tuh bisa kayak gini tuh, bisa ada kulitnya tebal lah gitu guys. Nah dia kan dari Belanda sehingga kan udara dingin sampai Indonesia dia menyesuaikan diri, dia sedikit berubah bulunya, dia tipisin jadi dia molting banyak. Terus tumbuhnya tuh juga nggak terlalu tebal karena mungkin suhu juga, badannya tahu suhu kita kan di Indonesia cuman berapa derajat Celcius, nggak sampai dingin banget. Nah dia tipisin, makanya nih sekarang dia tuh, kalau dulu aku giniin tuh tebal guys, jadi dia juga mengalami perubahan, dia mengikuti kita ya. Waktu dia datang, kalian bisa lihat fotonya waktu pertama kali tuh tebel, kayak kelihatan guys kayak gitu loh. Nah ini udah melakukan perubahan, dia berevolusi sendiri. Bulunya dia tipiskan karena di sini lumayan panas. Padahal sekali-sekali juga aku masukin ruangan AC, tapi itu menurut aku masih belum cukup ya, karena kan kalau di luar tuh sampai minus suhunya. Di sini tuh paling kita cuman AC berapa, 17 derajat ya kita. Nah nih udah dapat. Nah ini adalah salah satu contoh simple grooming di rumah. Bagi teman-teman yang nggak bisa gendong nggak apa-apa, kalian sediain meja atau kandang dengan alas kaki, teman-teman bisa taruh dia di atas itu lalu sisirin punggungnya. Nah ini membantu dia untuk cepat menyelesaikan pergantian bulunya. Jadi teman-teman nggak usah takut dia ganti bulu, dan kelinci itu memang rontok. Jadi dari awal pelihara teman-teman juga harus tahu bahwa kelinci itu akan merontokkan bulu. Jadi jangan sampai nanti pas dia ngerontokin bulu, teman-teman nggak suka bulu-bulunya, teman-teman malah mau ngebuang dia atau memberikan dia kepada orang lain. Jangan ya guys. Nih sekarang kita kasih dia foam tuh. Nih. Nah, ini kalau teman-teman nggak punya blower di rumah nggak apa-apa, karena ini aku memang praktek simple grooming giant rabbit di rumah. Jadi ini akan nanti kering sendiri guys. Jadi kita tanpa blower tuh nggak masalah, nanti dia kering sendiri. Kita usahakan semua sisi tuh dapat sampai ke perut-perutnya juga.
Nih dia tipenya bukan yang karakter suka main gigit-gigitan. Dia ini guys, dia tipenya yang chill. Oke, nih dapat juga guys. Sambil kita kasih foam itu biasa dapat dan terlepas tuh bulu-bulu mati yang emang harus lepas tuh. Terus saja kita usap-usap begini. Jadi kali ini aku memberikan simple grooming yang tanpa blower. Jadi teman-teman yang nggak punya blower bisa mempraktekannya di rumah, simple dan mudah. Nih. Dan next, ini udah dapat bulu-bulunya. Boleh teman-teman sisirin lagi sampai nanti kering. Jadi dengan satu sisir ini saja teman-teman dapat menyisir kelinci teman-teman setiap minggu, 1 kali seminggu. Kalau dia molting boleh lakukan setiap hari. Nih dapat lagi bulunya. Jadi si foam itu juga membantu memberikan tanda bulu-bulu yang mati. Jadi dia nanti kalau disisir dia bakal kecabut guys. Nah, nih dapat lagi. Sisirnya boleh diarahkan ke depan. Pasti ada dari teman-teman yang menanyakan, Kak, kok groomingnya tidak pakai bedak, Kak? Nah, itu juga boleh ya teman-teman, Onel Pets. Untuk yang mau pakai bedak di rumah itu juga boleh. Cuman di Onel Pets kita memang lebih menyukai menggunakan foam ini atau foam yang lain. Ini juga bisa buat kelinci, anjing, kucing. Nah, ada merek lain juga. Nah, kita lebih prefer pakai foam karena bulunya jadi basah dan bulu-bulunya itu terbantu keangkat guys. Kalau teman-teman yang mau di rumah mau praktek pakai bedak itu juga boleh. Ini sudah mulai mengering kembali dia tanpa menggunakan blower ataupun hair dryer. Jadi kita simple grooming tanpa menggunakan hair dryer. Nah itu nanti dia kering sendiri. Teman-teman gak usah takut nanti lembab atau jamuran atau gimana, karena foam itu juga udah dibikin emang khusus untuk grooming guys. Ya untuk dry grooming kelinci dan udah aman kalau kena bulu kelinci dan aman terjilat, karena kan nih hewan-hewan kecil memang suka jilat-jilat. Jadi udah pasti dia aman kalau small pets teman-teman sekalian itu menjilatnya. Nah ini udah kelihatan segar. Nah nih teman-teman boleh lihat sendiri, aku lawan arahkan sisirnya, dia sudah lebih fresh. Nah di sini aku lebih memperlihatkan tekstur bulu ya teman-teman. Jadi habis grooming itu bulu dan kulitnya itu menjadi lebih segar, bersih dan tidak ada kuman. Nah gitu loh. Karena kan kita juga kadang pegang dia, elus-elus dia. Aku lebih memperlihatkan tekstur bulu. Jadi kita bukan memperlihatkan dari bentuk muka. Kalau di anjing kan biasanya kan ada grooming yang memang styling. Apalagi yang kayak anjing-anjing yang bulu-bulu panjang itu ada stylingnya, kayak di bagian sini kita potong-potong. Nah untuk kelinci yang kali ini aku lebih memperlihatkan kebersihan dan tekstur bulu sesudah grooming ya teman-teman Onel Pets. Dan manfaat-manfaat di grooming itu selain dia jadi segar, rapi, bersih, dia juga merasa gimana ya, bulunya juga yang udah lama nggak dibersihin itu dia merasa lebih ya fresh lah gitu teman-teman. Jadi itu gunanya grooming, sama kayak kita perlu mandi gitu, si kelincinya juga gitu. Jadi inilah video dari Onel Pet untuk simple grooming giant rabbit di rumah. Bagi teman-teman yang ingin menanyakan tentang grooming boleh DM aku di Instagram. Untuk yang mau shopping-shopping, mau datang ke toko untuk grooming, boleh langsung WA kita juga. Mau shopping-shopping langsung ke Tokopedia dan Shopee kita. Oke guys, sekian video dari Onel Pet. Aku dan Charcoal pamit. Sampai ketemu di next video Onel Pets. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye bye.